Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan untuk jaga selalu kesehatan. Karena cuaca hari ini sedang tidak bersahabat ya. Jadi yang sudah mulai ada gejala flu itu wajib pakai masker. Nah, barusan kan sudah istirahat. Kalian sudah istirahat? Ya, coba cek di kolong bangku itu ada sampahnya atau tidak. Sudah bersihkah? Untuk memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin doanya. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Naomi, kenapa? Pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai organ dan sistem pencernaan ya, organ dan fungsi sistem pencernaan. Masih ingat materinya? Kira-kira organ yang menyusun sistem pencernaan itu organ apa saja? Mulut, rongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Ya, betul ya. Jadi kalian masih mengingat materi yang sebelumnya mengenai organ-organ pada sistem pencernaan. Nah, jika kita tidak menjaga organ pada sistem pencernaan kita, apakah organ tersebut akan mengalami gangguan? Kira-kira gangguan apa saja yang biasa atau sering kalian alami? Nah, coba perhatikan gambar pada layar. Ada dua gambar. Ini gambar orang yang sakit perut ya. Perhatikan, apakah kalian merasakan sakit perut? Pernah merasakan sakit perut pada kedua gambar ini? Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Yang ketiga, bisa menganalisis upaya pencegahan agar terhindar dari gangguan pada sistem pencernaan. Yang keempat, membuat poster. Ya, posternya mengenai upaya pencegahan agar terhindar dari gangguan sistem pencernaan. Yang terakhir, mengkomunikasikan, jadi nanti presentasinya pada pembelajaran kita kali ini itu akan dinilai. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, keterampilan. Ini keterampilannya membuat poster. Nah, ini perhatikan gambar yang ada pada layar. Silakan perhatikan. Kira-kira gambar ini gambar apa ya? Ya, betul, orang yang mengalami obesitas. Ya, silakan perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Hanya selembar sabuk yang sanggup membalut sebagai tubuhnya yang berbobot hampir 200 kg. Tidak hanya pakaian yang jadi masalah bagi anak pasangan. Awalnya, Arya tumbuh seperti anak-anak di Karawang, Jawa Barat pada umumnya. Semua berubah sejak Arya mulai gemar mengonsumsi minuman. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk merumuskan masalah? Siapa? Ya, boleh Wulan, silakan. Pertanyaannya apa? Bagaimana kita tahu bahwa kita itu obesitas atau tidak? Ya, pertanyaannya bagus ya. Bagaimana kita tahu apakah tubuh kita itu obesitas atau tidak? Ada lagi yang mau mengajukan pertanyaan? Boleh, Aura. Mengapa orang yang awalnya kurus bisa berubah jadi obesitas? Ya, pintar ya, bagus pertanyaannya. Mengapa orang yang awalnya kurus itu bisa berubah menjadi obesitas? Pertanyaan yang akan kita rumuskan masalahnya sehingga akan diselesaikan dalam penyelidikan kita kali ini. Untuk sekarang, silakan bergabung dengan kelompoknya. Nah, ini ada LKPD yang harus kalian isi. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Apa yang harus kalian lakukan? Dipandu dengan LKPD. Mengukur apa? Yang pertama mengukur tinggi badan, ya, mengukur tinggi badan, terus mengukur massa tubuh. Ini pengukurannya cuman dilakukan oleh perwakilan saja ya, 2 orang. Tapi karena
dibatasi hanya satu, terbatas alatnya, jadi gantian saja. Kalian tulis ini hasil indeks massa tubuhnya. Indeks massa tubuh ini ada rumusnya. Rumusnya ada di LKPD halaman 2. Setelah itu di analisis kriteria dari hasil IMT tersebut, bagaimana, apakah masuk ke berat badan yang normal atau kurang atau berlebih atau bahkan bisa obesitas. Setelah itu kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD, dan terakhir itu buat poster mengenai upaya pencegahan gangguan pada sistem pencernaan. Presentasi ya, presentasinya 2 kelompok saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama hasil pengamatan dari pengukuran indeks massa tubuh dan poster tentang obesitas. Berdasarkan pengukuran massa tubuh dan tinggi badan yang dilakukan oleh Aura dan Iqbal, dapat diperoleh data sebagai berikut. Nama Aura, tinggi badan 1,54 meter, massa tubuh 59 kg, rentang IMT 24,89, kriteria berat badan normal. Ya. Iqbal, tinggi badan 1,78, massa tubuh 75 kg, rentang IMT 23,65, kriteria berat badan normal. Ya. Setelah kami mengetahui kriteria IMT dari anggota kelompok kami, untuk mempertahankan agar IMT kami tetap normal, dapat dilakukan beberapa cara, yaitu mengatur pola makan dengan memakan makanan yang sehat dan bergizi, seimbang, serta menghindari makanan junk food, memilih makanan yang tinggi serat, rendah lemak, dan hindari makanan yang digoreng. Aura, boleh. Poster yang kami buat yaitu tentang obesitas. Obesitas ini disebabkan oleh pola makan yang salah satu tidak sehat. Jadi dapat dicegah dengan cara konsumsi makanan dengan gizi seimbang juga penting untuk diperhatikan. Mengatur pola makan dengan memberikan makanan yang bergizi dan hindari makanan junk food. Hindari konsumsi minuman ringan dan bersoda. Buat target terukur untuk aktivitas fisik, jalan 10.000 langkah. Tapi dari kelompok 3 ada yang mau menanggapi atau yang mau bertanya, silakan. Iya, boleh, Hulan. Bagaimana resiko yang ditimbulkan dari obesitas? Bagaimana resiko yang ditimbulkan dari obesitas? Silakan dijawab, boleh? Isan, boleh. Obesitas dapat menyebabkan beberapa penyakit, diantaranya jantung dan stroke, diabetes, renal sendi, sehingga sulit untuk berjalan. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi ke kelompok 3? Tidak ada. Kalau tidak ada, dicukupkan sekian. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan
membacakan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama pengukuran dari indeks massa tubuh dan poster tentang diare, Ya. serta pengukuran massa tubuh dan tinggi badan yang dilakukan oleh saya, Nabil, dan CA-nya dapat diperoleh data sebagai berikut. Nama Nabil, tinggi badan 1,54 meter, massa tubuh 42 kg. Tentang indeks massa tubuh 17,96. Kriteria berat badan kurang. Yang kedua, nama saya tinggi badan 1,5, massa tubuh 43 meter. Tentang indeks massa tubuh 19,9. Kriteria berat badan normal. Setelah kami mengetahui kriteria indeks massa tubuh dari anggota kelompok kami, untuk mempertahankan agar indeks massa tubuh kami tetap normal, dapat dilakukan beberapa cara, sama halnya dengan kelompok 3, yaitu dengan mengatur pola makan sehat. Selain itu juga dengan dilakukan aktivitas fisik seperti olahraga minimal 30 menit sehari. Silakan presentasikan posternya. Cuci tangan sebelum makan, sesudah BAB, sebelum membawa makanan. Menggunakan jamban sehat dan hindari BAB sembarangan. Konsumsi makanan dan minuman yang bersih dan matang. Dari hasil presentasi kelompok 1, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, boleh, silakan. Siapa? Gilang. Bagaimana cara mengatasi diare? Biasanya kita menjadi sering dan sehingga menyebabkan lemas dan dehidrasi. Oleh sebab itu, tentunya kita harus mencegahnya agar tidak dehidrasi dengan cara minum air mineral yang banyak. Ada yang mau ditanyakan lagi ke kelompok 1? Kalau tidak ada, tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali kelompok 1. Hasil pengamatannya dari setiap kelompok ini bisa terlihat bahwa kriterianya ada yang berat badannya normal, ada yang berat badannya kurang. Jadi yang kurang itu harus diperhatikan lagi nanti ya, pola makannya harus sehat dan seimbang. Pola makan dan aktivitas fisik ini yang sangat berpengaruh sekali terhadap indeks massa tubuh, karena kalau pola makannya sehat dan seimbang tentunya akan berpengaruh terhadap berat badan yang ideal, yang normal, sehingga indeks massa tubuhnya pun itu normal. Misalnya aktivitas fisiknya bagus, berarti berat badannya akan ideal. Ya, simpulkan materi pembelajaran kali ini. Dapat disimpulkan bahwa gangguan pada sistem pencernaan dapat disebabkan oleh mikroorganisme dan pola makan yang salah. Gangguan yang disebabkan oleh mikroorganisme yaitu kolestitid, diare, dan hepatitis. Sedangkan gangguan yang disebabkan oleh pola makan yang salah adalah obesitas dan konstipasi. Gangguan tersebut dapat dicegah dengan perilaku hidup bersih dan sehat, serta mengatur pola makan dengan memakan makanan yang sehat dan seimbang serta olahraga. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, ini ada evaluasi. Silakan jawab di kertas ya. Mana pembelajaran kali ini, apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, apa yang kalian sukai dari pembelajaran kita kali ini? Ketika menemukan dan menghitung indeks massa tubuh, Ya. Terus apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran kita kali ini? dapat mengetahui bahwa badan kita masuk kategori berat badan normal, kurang berlebihnya obesitas. Ya, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari mengenai zat aditif pada makanan. Jadi nanti untuk minggu depan silahkan bawa bungkus makanan ringan. Hubung waktunya juga sudah habis, jadi kita akhiri pembelajaran kita kali ini dengan berdoa. Silakan KM untuk memimpin doa. Dalam kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kali ini. Doa yang Ya, kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.